Pada Senin pagi 8 Juni 2015, seorang pria bernama James Rogers, usia 72 tahun, mengendarai mobil barunya Chevy Corvette berwarna merah di daerah sekitaran rumahnya di Port Arthur, wilayah Texas, Amerika. Dan ini sudah menjadi kebiasaan rutinnya, minimal 2 kali dalam seminggu dan kadang ngebawa cucunya juga. Dan di hari Senin tersebut, dia muter-muter bareng anjing kesayangannya yang bernama Lia. Beberapa menit kemudian, sekitar jam 8 pagi, dia masuk ke parkiran Waffle House, berniat mau sarapan sambil menikmati kopi. Tentu saja, karena hewan peliharaan dilarang masuk, jadinya si Lia ditinggalkan di dalam mobil di parkiran depan. Ternyata saat sarapan, dia bertemu dengan teman-teman seumuran yang biasa nongkrong di situ, sampai lupa waktu. Hingga pada pukul 11:55, jadi hampir 4 jam kemudian, dan James ngerasa khawatir lalu keluar restoran untuk memeriksa keadaan Lia. Niatnya bentar saja, masih mau masuk lagi ke Waffle House dan ngelanjutin baca koran meskipun teman-temannya tadi udah pada bubar. Dia kemudian membuka pintu masuk dan duduk sebentar sambil ngajak bercanda anjingnya tersebut, lalu kaget bukan main. James coba memencet tombol buka pintu dari dekat setir dan tidak berhasil. Chevy Corvette-nya itu adalah mobil listrik yang setelah diperiksa ternyata baterainya habis. Jadi, apapun tombol perintah yang terdapat di mobil tersebut tidak bekerja. Dikarenakan mobil ini dirancang super canggih dengan tombol-tombolan, jadi tidak ada handle untuk membuka pintunya dari dalam. James benar-benar terkunci tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia coba membunyikan klakson juga sama saja, nggak bekerja karena lowbat. Bahkan untuk nelpon saudara, polisi atau bantuan apapun nggak bisa, karena tadi dia ninggalin handphonenya di Waffle House di dalam tas kecilnya. James diperkirakan memukul kaca jendela atau benda apapun untuk menghasilkan bunyi dan suara dari dalam mobil, namun tidak berhasil. Sementara waktu memasuki jam 12 yang lewat, udara semakin panas dan suhu dalam mobil meningkat tajam. Dia tetap terjebak dalam Chevy Corvette-nya tersebut. Untuk info juga, bahwa Waffle House itu pun nggak laku-laku banget. Pengunjungnya nggak seramai restoran lain, jadi nggak banyak yang lalu lalang di area depan atau parkiran untuk bisa nerima sinyal atau gerakan apapun darinya melalui kaca mobil. Dari jejak-jejak lumpur di bagian dalam pintu, nampak bekas sepatu yang diperkirakan sekuat tenaga kakek tersebut menendang atau mendorong pintunya agar terbuka, namun tidak membuahkan hasil. Temperatur di dalam mobil mendekati angka 40 derajat Celcius dan sama sekali tidak ada sirkulasi udara, karena memang dirancang super aman dan ketat agar enggak mudah dirampok. Bahkan, di beberapa bagian jok mobil katanya ada nampak cakaran tangan manusia yang diduga James di penghujung nyawanya masih berusaha sekuat tenaga melakukan apapun demi menyelamatkan hidupnya. Sampai 4 jam kemudian, jadi menjelang sore, salah seorang teman melihat mobilnya lalu mengintip dari kaca bahwa James sudah tidak sadarkan diri. Dia menelpon langsung polisi dan petugas yang datang cukup kesusahan ngebuka mobil itu, sampai pihak pemadam pun ikut ngebantu, hingga digunakan martil besar untuk memecahkan kacanya, serta berbagai alat sampai bisa terbuka. Lalu mengeluarkan tubuh James tersebut yang sudah tidak bernyawa. Dari sana, hal yang sama juga terjadi pada Lia yang juga sudah tidak hidup lagi akibat kepanasan serta kehabisan oksigen. Pada bulan Mei 2016, keluarga James melakukan tuntutan pada pihak General Motors sebagai pemproduksi kendaraan tersebut. Namun nampaknya mereka menolak tuntutan ini karena ternyata setelah diperhatikan ada kok tombol yang membuka pintu itu secara manual tepat di samping kaki di sebelah kiri bawah mobil yang mungkin tidak diperhatikan sama kakek tersebut. Hal ini juga sudah ada dalam buku manualnya. Ya, bisa saja nggak pernah dibuka atau dibaca oleh James. Bahkan, sales marketing yang kemarin ngelayanin bilang bahwa saat pembelian sudah menjelaskan secara detail semuanya, termasuk mengenai tombol manual tersebut, yang kelihatannya kakek itu lupa atau terlalu fokus sama bentuk mobilnya sampai nggak kepikiran ke sana, hingga tidak ada kejelasan
lagi yang mengenai tuntutan atas peristiwa ini. Karena sama-sama ngerasa sudah melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan. Sayang banget, padahal ada di kakinya. Mungkin karena panik atau memang usianya yang sudah 72 tahun, jadi malah nggak fokus. Padahal itu mobil impiannya dia, tapi malah merenggut nyawanya. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.